Assalamualaikum. Halo anak-anak. Jumpa lagi dengan Kak Herwan di Marble bersama Kak Herwan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 5 subtema 2 pembelajaran keempat. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 4. Oke anak-anak, ayo kita mulai. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, ini Edo dan teman-teman membawa artikel ke sekolah, artikel dari koran bekas. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, itulah perbincangan Edo dengan teman-temannya mendiskusikan tentang artikel yang mereka bawa masing-masing. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel pertama, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Wah, itulah efeknya dari cuaca yang cerah ya, membuat hati kita bahagia. Kemudian artikel kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, ispa, dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah
Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Ayo berdiskusi. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Kata atau istilah khusus di artikel 1. Kolom selanjutnya, kata atau istilah khusus di artikel 2. Silakan kalian cari istilah-istilah khusus pada tiap artikel dari artikel ke-1 dan artikel kedua. Silakan kamu tuliskan di kolom ini. Ayo bercerita. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka selalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergiliran. Jadi kalian silakan bikin cerita hasil dari temuan kalian di artikel 1 dan 2. Seperti contoh ini ya. Nah, silakan menurut bahasa kamu sendiri. Ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian? Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Biarkan bicarakan dengan teman-teman. Ayo, kalau saat hujan kamu suka bermain apa? Bisa baca buku, bisa bermain lompat tali, dan lain-lain. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Nah, karena hujan jadi mereka beristirahat dan bermain di dalam kelas dengan menggeser meja dan kursi ke dinding kelas. Ini ada yang lagi main apa? Ayo. Iya, ini namanya permainan tapak gunung ya. Tapak gunung. Yang ini sedang bermain kelereng ya. Bermain kelereng. Yang ini ada bermain lompat tali. Ada juga yang sedang membaca buku. Wah, ramai sekali ya kelasnya kalau saat hujan karena tidak bisa bermain di luar. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula, kelas pun kembali rapi dan bersih. Iya ya anak-anak,
Apabila kalian sudah melakukan aktivitas bermain, kalian ingat harus merapikannya kembali agar kembali menjadi bersih dan rapi. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tidak tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-teman? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Ya, silahkan kamu tulis. Mengapa keberagaman itu penting walaupun kita berbeda-beda ya aktivitasnya. Tadi ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain tapak gunung, tapi mereka bersatu bersama-sama membersihkan kelas. Silakan kamu tuliskan di sini ya di lembar menulis, ceritakan mengapa bersatu itu penting ya dalam keberagaman. Aduh maaf ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita pada teman tentang pengalamanmu ya. Kalau sudah membuat tulisannya, silakan kamu tempel cerita kalian ya. Ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit, cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang, udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Nah, Dayu melihat ke langit, wah, kok hujannya berangsur-angsur hilang. Wah, cuacanya mulai berawan ya. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa jatuh. Nah, ini anak-anak kalian peragakan ya. Gerakan pertama, tegap berdiri, kemudian tangan diangkat, lututnya juga diangkat. Nah, terus kalian berputar seperti tertiup angin, tapi jangan sampai jatuh ya. Gerakan kedua juga sama. Angkat tangannya, kedua tangan ke atas, kemudian bergantian, lutut kiri diangkat, kemudian berputar seperti tertiup angin. Gerakan ketiga juga sama, berdiri tegap, tangannya ke depan dua-duanya, lutut kanannya diangkat ya, dan berputar. Gerakan keempat juga sama, tapi sebaliknya ya. Tadi lutut kanan yang diangkat, sekarang lutut kiri yang diangkat ya. Nah, dapatkah kalian mengikuti gerakan Dayu? Kok Dayu cewek ya? Kok Dayu itu cewek ya? Oke, kita lanjutkan. Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Silakan lakukan bersama bunda, bersama adik atau kakak dan ayah ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.